Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas tentang bab keempat terlebih dahulu kali ini, yaitu tentang karakteristik dan persebaran negara sedang berkembang. Harusnya kita membahas tentang pemanfaatan peta, PJ dan SIG untuk jaringan jalan maupun untuk perkembangan kota terlebih dahulu sebenarnya. Tapi kita lompati dulu karena untuk bab tersebut itu lebih banyak ke praktikumnya, banyak ke gambar petanya, sehingga akan lebih baik jika ketika daring ini kita membahas tentang bab keempat dulu yang lebih mudah. Harapannya nanti kalau untuk yang bab ketiga yaitu tentang SIG dan pemanfaatannya kita kerjakan, kita pelajari ketika di Madrasah Muallimin ya. Baik, kita memasuki bab ketiga ataupun materi keempat sebenarnya, yaitu karakteristik dan persebaran negara sedang berkembang. Nah, mari kita lihat pengertiannya, yaitu pengertian dari negara sedang berkembang terlebih dahulu. Ada menurut Malayu SP Hasibuan. Negara sedang berkembang adalah suatu negara yang struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Kusnet, yaitu negara sedang berkembang adalah ketidakmampuan suatu negara untuk menyediakan tingkat kehidupan yang layak bagi sebagian besar penduduknya sehingga menimbulkan kemiskinan. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa negara sedang berkembang adalah negara yang belum mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi penduduknya dari berbagai aspek yang menyebabkan tingkat kesejahteraan. Mari kita bahas tentang karakteristik dari negara sedang berkembang, yaitu kita bisa melihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari pendapatan per kapita, lalu ada tingkat pertumbuhan ekonomi, ada pendidikan dan kesehatan, tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk, dan penguasaan iptek. Yang pertama, pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada suatu periode tertentu. Itu adalah pengertiannya ya. Oke, lalu bagaimana untuk karakteristiknya? Untuk negara dengan pendapatan rendah itu bisa kalian lihat di bawah 765 US dollar. Pendapatan menengah 766 sampai 3000 US dollar. Lalu pendapatan tinggi 3000 sampai 9000. Lalu pendapatan yang tinggi itu 9000 ke atas. Maka jika negara itu masih pada tahap nomor 1 dan 2, maka bisa diibaratkan negara itu masih berkembang. Kenapa kok pendapatan di daerah negara sedang berkembang itu kenapa kok rendah? Yang pertama karena lemahnya SDM. Yang kedua karena penghasilan atau pekerjaan yang memang tidak bagus. Yang ketiga jumlah penduduknya besar termasuk Indonesia. Yang keempat kesenjangan sosialnya tinggi, ada yang kaya ada yang miskin, yang cukup gapnya sangat tinggi. Lalu tingkat pendidikan dan keterampilannya juga cukup rendah. Nah, ini yang mendukung dari kenapa pendapatannya rendah. Yang kedua, kita lihat dari pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana? Pertumbuhan ekonomi itu adalah kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu ya diukur 5 tahunan. Bagaimana atau faktor apa saja yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya itu bisa tinggi bisa rendah, yaitu sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada iptek dan budayanya. Nah, Indonesia ini pertumbuhan ekonominya gimana? Ya, untuk saat ini memang sedang turun.
Karakteristik yang ketiga adalah tingkat pendidikannya rendah di daerah di negara sedang berkembang. Kenapa kok pendidikan di negara berkembang itu kok rendah? Karena kurangnya kesadaran penduduk untuk pendidikan. Rata-rata di Indonesia itu masih hanya sampai tingkat SMP. Lalu ada rendahnya pendapatan per kapita yang sehingga mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya itu pada sekolah yang lebih tinggi maupun di sekolah yang bagus. Yang ketiga, kurangnya memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Kita masuk pada tingkat kesehatan di negara berkembang, yaitu tingkat kesehatannya rendah. Kenapa? Karena tenaga kesehatannya kurang. Yang kedua, karena sarana dan prasarana kurang. Dan yang ketiga ini adalah biayanya mahal. Kita masuk ke tingkat pengangguran. Di negara sedang berkembang, tingkat penganggurannya sangat tinggi. Kenapa? Karena pendidikannya rendah, keterampilannya rendah, sehingga mereka mau kerja ya susah. Ya udahlah, mereka nganggur, akhirnya lapangan pekerjaan yang susah. Ini juga ataupun kurang, ini juga mengakibatkan penganggurannya tinggi, serta kemauan untuk berwirausaha. Nah, di Indonesia ini kecenderungannya untuk usia ataupun untuk pendidikan tingkat lanjut seperti perkuliahan itu cenderung memilih kuliah itu untuk mencari kerja sebenarnya. Tapi itu sebenarnya pandangan yang salah, bahwa untuk tingkat S1 atau kuliah itu harusnya sudah berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk untuk daerah negara berkembang itu tinggi, termasuk Indonesia. Kenapa kok bisa begitu? Karena kelahirannya tinggi, sedangkan umur penduduknya panjang. Angka kematiannya justru turun. Nah, lalu banyak yang migrasi atau masuk. Nah, kita lihat contohnya nih. Ada kira-kira kalau contoh ini dalam bidang apa ini? Penguasaan iptek ya. Ini ada Shinkansen, kereta tercepat di dunia miliknya Jepang. Kalau punya kita ya masih yang gambar di bawah ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk untuk persebaran negara maju dan berkembang, khususnya yang berkembang dulu di Eropa. Di mana saja? Eropa itu ya cenderung sedikit ya, kayaknya sudah negara maju semua itu kalau Eropa. Kalau Amerika itu Amerika bagian selatan, misalnya ada Brazil, ada Chile, Argentina, itu masih tergolong berkembang. Asia ini masih banyak yang berkembang, termasuk Indonesia. Australia ini ya ada Timur Leste. Timur Leste ikut mana? Kalau ikut Asia ya berarti bukan ya. Lalu ada Afrika, ini banyak sekali yang berkembang. Oke, ini contoh untuk negara maju atau berkembang, ini adalah negara berkembang. Lalu ini contoh untuk negara mohon maaf, yang tadi itu adalah negara maju, kalau yang ini negara berkembang. Faktor yang mempengaruhi persebaran negara maju dan berkembang. Ada 4 ini. Yang pertama, hubungan negara lain atau hubungan internasional. Yang kedua, kondisi alam, letak geologis, kekayaan alam itu juga bisa mempengaruhi. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi, politik dan keamanan negara, dan yang keempat adalah penguasaan iptek. Nah, demikian untuk pembahasan kita untuk karakteristik negara sedang berkembang. Contohnya yaitu negara kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.